Selamat malam Pak Taufikur dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan ISMI, Husna, dan saya Galuh akan mempresentasikan progres report yang terakhir atas tugas pengendalian internal, yaitu mengaudit internal control usaha Harper & Kemile. Pada progress report terakhir kami ini, kami menambahkan transmittal letter, executive summary, finding summary, dan juga auditee response. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu transmittal letter. Pengauditan internal yang kami lakukan terbatas pada prosedur dan pengujian audit. Kami melakukan audit dengan prosedur audit yang meliputi inquiry, re-performance, atau procedural walkthrough, inspection, dan observation. Kami memfokuskan pengauditan ini untuk menilai desain dan keefektifan pengendalian internal sebagai langkah mitigasi resiko ketidakpuasan pelanggan, tanggung jawab ganda, perbedaan mata uang, lamanya waktu pengerjaan produk rusak, fraud produk oleh karyawan, keterbatasan pengiriman produk, dampak pandemi COVID-19, bencana alam, kebakaran, pencurian, dan kehilangan yang terjadi di lingkungan Harper & Kemile. Ketika melakukan audit, kami menggunakan strategi audit berdasarkan aktivitas operasional yang terdiri dari 2 aktivitas operasi, yaitu yang pertama adalah aktivitas kantor administrasi dan yang kedua adalah aktivitas gudang. Namun, kami lebih berfokus pada aktivitas gudang karena operasional gudang merupakan core activity atau aktivitas inti keseluruhan dari usaha Harper & Kemile. Kemudian pada awal program, auditor telah menyusun dan melakukan survei awal untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal pada usaha Harper & Kemile. Yang selanjutnya adalah executive summary. Pada executive summary ini, kami menjelaskan tujuan audit, yaitu menilai serta mengevaluasi desain dan efektivitas pengendalian internal dari aktivitas Harper & Kemile yang mengacu pada Integrated Framework of COSO Standard. Dari berbagai temuan yang sudah kami temukan dan kami analisis, kami menyimpulkan bahwa desain pengendalian internal Harper & Kemile kurang memadai, dan fungsi pengendalian internal belum berjalan efektif dan belum sesuai dengan Integrated Framework of COSO Standard. Alasan pemberian kesimpulan kami ini mengacu pada berbagai risiko dan juga findings yang sudah kami rangkum. Yang pertama, berkaitan dengan tidak adanya pemisahan tugas antara pengelola atau pihak manajemen dengan karyawan, sehingga tidak tersedia fungsi check and balance pada operasi bisnisnya. Dijelaskan pada referensi finding sheet gudang 10. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan risiko pencurian barang. Risiko ini dijelaskan pada referensi gudang 5 dan gudang 11, di mana pada gudang 5 ini menjelaskan tidak adanya pagar ataupun tembok di sekitar gudang. Sedangkan di referensi gudang 11 itu menjelaskan tidak adanya CCTV. Nah, dari kedua finding sheet ini timbul risiko pencurian barang yang mana menurut Harper & Kemile ini tidak terlalu begitu signifikan karena mereka sangat mengandalkan keberadaan pos kampling di sebelah gudang. Yang selanjutnya berkenaan dengan tidak terdapatnya SOP bencana alam dan kebakaran. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya hidran atau APAR di sekitar lokasi gudang. Tidak adanya SOP bencana alam dan kebakaran ini membuat Harper & Kemile hingga saat ini belum memiliki usaha izin ekspor atas namanya sendiri. Kemudian pada referensi gudang 13, itu berkaitan dengan manajemen Harper belum menetapkan kontrak pengadaan bahan baku dengan supplier, sehingga mereka kurang efisien dalam hal waktu dan juga tenaga untuk mencari bahan baku pembuatan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husna.
Oke, meskipun begitu, ada satu hal yang sudah dilakukan Harper and Camel untuk pengendalian operasi bisnisnya. Harper and Camel selalu melakukan quality control atas produk-produk di gudang supplier sebelum produk tersebut dikirim ke gudang Harper and Camel. Selanjutnya, manajemen dan karyawan juga melakukan pengecekan ulang atas kualitas produk sebelum diangkut ke kontainer dan dikirim ke pelanggan, seperti dalam slide berikut. Nah, kedua hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencegah risiko. Namun, perlu diketahui bahwa dua hal ini hanya mampu memitigasi satu risiko saja, sehingga kami belum dapat menyimpulkan bahwa desain pengendalian internal dari Harper and Camel ini memadai. Selanjutnya, kami juga menyusun finding summary. Nah, finding summary ini kami susun sebanyak 17 poin. Nah, di sini poin-poin tersebut mencakup dalam gudang penyimpanan, kantor administrasi, dan juga gudang supplier. Terakhir, kami juga menyusun auditi respon. Di sini hasil respon dari wawancara objek audit kami tuliskan dalam laporan, dan respon tersebut adalah jawaban dari rekomendasi yang telah kami sampaikan. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.